Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni dari kelas Ilmu Hukum A 2020 dengan nomor induk mahasiswa I012004. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Hukum yang diampuh oleh Bapak Asril Pualilin SHMH. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tema yang bertajuk gambaran tentang filsafat dan mazhab dalam pemikiran filsafat umum. Langsung saja, pada pembahasan gambaran tentang filsafat, di sini saya akan menyampaikan 2 poin, yakni gambaran filsafat itu sendiri dan apa saja yang termasuk dalam indikator filsafat. Jadi, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas hukum, dan sebagainya. Filsafat juga merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara berpikir tentang mempertanyakan suatu keadaan serta memformulasikan dan mengkokohkan pandangan terhadap dunia ini. Contoh filsafat dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa dengan selalu berpikir secara konseptual. Dan contoh yang lebih simpel lagi, yaitu saya memutuskan untuk menempuh perguruan tinggi di Universitas Sulawesi Barat dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Selanjutnya, apa sih yang menjadi indikator filsafat? Dapat kita lihat terdapat 3 poin yang menjadi indikator filsafat. Yang pertama, ontologis, berarti pemikiran seorang filsuf, yang dimana seorang filsuf dituntut mampu menjelaskan sifat-sifat atau bentuk-bentuk dasar dari realitas, serta mampu menerangkan realitas tersebut di dalam berbagai macam kajian, misalnya politik, ekonomi, seni, dan lain-lain. Dan penjelasannya harus bersifat utuh. Yang kedua, epistemologis, berarti pemikiran seorang filsuf haruslah dapat menjelaskan syarat-syarat dapat disadarinya hakikat atau dasar realitas tersebut. Dan yang terakhir yaitu aksiologis, berarti pemikiran seorang filsuf itu harus mampu menjadi alat pertimbangan etis, menjelaskan baik atau burukkah nilai suatu tindakan manusia dalam perspektif yang universal dan substansif. Jadi, ketika ada seseorang yang mengakui dirinya sebagai seorang filsuf namun tidak memenuhi indikator tersebut, maka ia belum dinamakan seorang filsuf. Selanjutnya, mazhab dalam pemikiran filsafat umum. Terdapat 8 mazhab pada pembahasan ini. Yang pertama, rasionalisme, yang dikemukakan oleh seorang filsuf René Descartes pada abad ke-17, yakni sekitar tahun 1596 sampai 1650, yang memopulerkan ungkapan cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Descartes berpikir bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak. Oleh karena itu, manusia dapat merealisasikan kebebasannya tersebut, dan kebebasanlah yang merupakan ciri khas kesadaran manusia yang berpikir. Di dalam metode filsafatnya, ia menggunakan metode deduktif yang tendensinya lebih ke rasionalitas, dan sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasio atau akal, serta penalaran dengan mengambil kesimpulan dari suatu yang umum untuk diterapkan kepada hal-hal yang khusus. Yang kedua, empirisme atau real, berdasarkan apa yang ada di lapangan, dikemukakan oleh Thomas Hobbes pada sekitar tahun 1588 sampai 1679. Ia mengatakan bahwa pengalaman adalah awal dari semua pengetahuan dan dapat memberikan kepastian. Nah, pengalaman nyata atau empiris inilah yang menjadi sumber dari segala pengetahuan. Namun,
Pengalaman lahiriah menghasilkan gejala-gejala psikis yang harus ditanggapi oleh pengalaman batiniah. Yang ketiga, mazhab positivisme oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Ia mengatakan bahwa manusia tidak mencari penyebab yang berada di belakang fakta dan dengan menggunakan rasionya, tetapi manusia berusaha untuk menetapkan relasi-relasi antara fakta, mengandalkan pada pengalaman individu yang tampak dan dirasakan dengan panca indera. Pada pemikiran ini, segala sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik dan atau imaterial tidak diakui. Yang keempat, mazhab idealisme oleh Leibniz pada abad ke-18. Merujuk pada pemikiran Plato bahwa idealisme memfokuskan pemikiran bahwa seluruh realitas itu bersifat spiritual. Nah, pada pemikiran ini mengatakan bahwa realitas bersumber dari journey atau perjalanan spiritual seseorang. Yang kelima, mazhab pragmatisme pada awal abad ke-20 oleh John Dewey pada tahun 1859 sampai 1852. Ia mengatakan bahwa filsafat tidak boleh hanya mengandalkan pemikiran metafisis yang tidak bermanfaat praktis bagi manusia, melainkan harus berpijak pada pengalaman yang diolah secara aktif, kritis, serta memberikan pengarahan bagi perbuatan manusia dalam kehidupan nyata. Nah, kebenaran yang dimaksud bersumber dari pengalaman, rasio, pengamatan, kesadaran lahiriah maupun batiniah, serta abstrak atau mistis. Yang keenam, yaitu mazhab fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938, yang menegaskan hukum-hukum logika yang memberi kepastian sebagai hasil pengalaman bersifat a priori dan bukan bersifat a posteriori. Nah, fenomena yang dimaksud tidak hanya bisa dirasakan oleh indera, tetapi juga dapat digapai tanpa menggunakan indera. Dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 546 KUHP Lama dan Pasal 252 KUHP Baru, yang di dalamnya membahas tentang sesuatu yang dapat dan tak dapat dilihat oleh indera. Yang ketujuh, mazhab fenomenologi atau psikis oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Ia mengemukakan bahwa yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan dirinya di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri, dan hakikat dari roh itu adalah idea atau pikiran. Pada pemikiran ini, materi yang bersifat fisik sebenarnya tidaklah nyata. Metode pemikiran atau metode dialektik yang digunakan pada mazhab ini yaitu yang pertama, teas atau pemaparan sebuah kebenaran yang disertai oleh metode penelitian dan kata yang konkret. Yang kedua, yaitu antitesa atau bantahan atas tesa tersebut. Yang ketiga, sintesa, gabungan dari tesa dan antitesa, di mana awalnya menjelaskan tesa, lalu disambung dengan antitesanya dan diakhiri dengan kesimpulan gabungan. Dan yang terakhir, yaitu mazhab eksistensialisme oleh Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980. Ia mengatakan bahwa filsafat berpangkal dari realitas yang ada dan manusia itu memiliki hubungan dengan keberadaannya.
dan bertanggung jawab atas keberadaan tersebut. Pemikiran ini lebih mengutamakan bagaimana cara manusia bereksistensi dan bukan sekedar hanya berada sebagaimana benda-benda lainnya. Ya, itulah pembahasan singkat mengenai gambaran tentang filsafat dan mazhab dalam pemikiran filsafat umum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.